satu mungkin baru ketemu, ini yang lainnya kemana? Takut saya mah misalkan si mayat itu berjajar lah, misalkan seperti kayak gitu kan, nunggu yang mati atau gimana, ternyata dia tuh jalan lagi. Jadi di saat titik temu awal itu jalan lagi, baru beberapa meter lagi ketemu lagi si mayat ini, ketemu lagi, dan ada satu orang yang masih hidup bang waktu itu. Oh, masih ada yang hidup? Masih ada yang hidup, dia bertahan hidup. Ada informasi yang turun ke bawah ke base camp itu, ke base camp gitu kan, langsung ke pos pendaftaran pendakian base camp ini. Ada informasi satu orang yang turun bang dari puncak situ, ngasih informasi ada temennya jatuh di atas puncak. Puncak? Nah, dari situ saya kan dari pihak base camp menggali informasi mungkin ya, itu ada yang jatuh di saat mereka nyampe puncak, terus dia kencing di atas puncaknya itu bang. Nah di situ itu waktu malam itu mungkin anginnya kencang. Saya dapat informasi yang pengelolanya bang. Jadi mereka nggak bisa ngevakuasi, tapi tetap menurutnya ke lokasi yang terdekat mungkin ya, yang kenal mungkin seperti kayak gitu. Yeah. Dari situ beritanya apa tuh yang? Beritanya itu tertimpa pohon pinus bang. Pohon pinus rubuh. Pohon pinus ya rubuh, nimpa yang tenda itu. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kita masih berada di kawasan seputaran Gunung Ciremai, Jawa Barat. Dan gua masih bersama salah satu narasumber. Dia seorang pegiat alam, bisa dibilang relawan juga, terkadang juga merangkap sebagai tim SAR. Intinya dia bisa apa aja. Multifungsi. Langsung aja gue perkenalkan dengan Kang Surya. Oke, siap. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sehat. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat, agak kedinginan dikit ini. Oh gitu, jadi suasana alamnya berarti emang dingin ya bang? Dapat dingin, namanya kaki gunung. Kang Surya, nih terus terang nih cerita-ceritanya kan kemarin kepotong durasi ceritanya. Siap. Betul sekali. Kepotong durasi. Ini gue pengen dengar lagi nih, selama pengalaman Kang Surya menjalani sebagai relawan tim evakuasi di Gunung Ciremai, pernah lagi nggak ada? Kalau kemarin kan itu kita SAR-nya tentang pesawat Cessna yang kecelakaannya. Nah di sini gue pengen dengar pengalaman dari Kang Surya yang melibatkan cerita grup pendakian. Oh siap. Dan kalau bisa yang ada agak tragis nih. Siap. Oke. Pada nontonnya senangnya yang tragis-tragis. Oh yang gitu, yang sedikit-sedikit menantang berarti ya. Oh gitu. Siap. Oke Kang, langsung aja dimulai. Oke. Jadi gini, kebetulan saya tuh istilahnya gini bang, di pendakian itu kita sebagai pelayanan lah. Bahkan yang dari base camp Linggarjati kita udah tahu, Palutungan apalagi, Apuy juga, kita semuanya bang, kita istilahnya ya saling mengisi lah, intinya seperti kayak gitu bang. Nah kebetulan waktu itu saya dapat informasi dari base camp. Mungkin kalau zaman dulu translate ya, bisa naik dari Palutungan turun ke Linggarjati, dari Linggarjati turun ke Apuy, lintas seperti kayak gitu, bisa lah dulunya seperti kayak gitu. Nah waktu saya turun di evakuasi di pendakian, kebetulan ini ada 4 personil yang saya ingat dari Jakarta apa dari Tasik waktu itu ya. Dia tuh naiknya kalau nggak salah naik dari Apuy dan turun ke Linggarjati. Saya dapat informasi seperti kayak gitu bang. Tahun berapa nih seingat Bang Surya? Tahun berapa ya, sekitar 2008 apa 2007
7-an lah. Oke. Soalnya udah lama juga bang, gitu kan. Bahkan ya numpuk-numpuk soalnya setiap kegiatan evakuasi. Tapi yang paling tragis emang waktu itu ada 4 pendaki lah. Oke. Dari Jakarta mungkin ya. Saya ingat itu dari Jakarta. Dulu mah emang nggak ada daftar online seperti kayak gitu bang. Masih manual. Masih manual. Aturan sekarang emang seperti kayak gitu. Jadi nggak boleh. Misalkan dari Apuy turun di Ngejati nggak boleh aturan sekarang. Jadi aturannya naik dari Apuy turun pun harus ke Apuy. Biar Soalnya bisa ke data. Datanya emang ada, intinya seperti kayak gitu bang. Nah dari situ dari dulu waktu itu mungkin dia lintas bang gitu. Saya dapat informasi dari pendakian Apuy. Ya namanya kita juga kan sering kontak-kontakan lah bang ya, istilahnya di saat ada pendakian mau naik di Apuy, ini teman saya nih, saudara saya bilang kayak gitu, mau lewat Apuy ya mangga, nanti dari pihak Apuy yang ngelayaninnya. Sesama base camp ada koordinasi. Ada koordinasi, intinya seperti kayak gitu bang. Nah intinya ya kayak gitu. Nah saya dapat informasi, Kang Surya mohon informasinya, walaupun di setiap itu setiap base camp pasti ada komunikasi ya bang ya. Dia ada informasi naik dari Apuy, turunnya pengen ke Linggarjati atas nama siapa lah. Dulu banget soalnya udah lupa lagi bang waktu itu. Ya sebut saja Mawar. Oh Mawar, apa Nina, apa siapa gitu. Soalnya boleh. kan 3 cowok 1 cewek bang. Oh gitu. 3 cowok 1 cewek waktu itu. Yang naiknya dari Apuy ya, kalau nggak salah ini saya juga diingat-ingat lagi. Nah dari situ saya nanyain lagi kan informasi apakah ada yang namanya si Nina ini dari Jakarta turun ke Linggarjati apa enggak, Di cross check dulu. di cross check kan gitu. Nggak ada bang yang turun dari Jakarta. Biasanya kan kalau pendaki itu dia naik dari mana daftar kan ke base camp ini, misalkan turunnya ngasih info ke base camp ini juga. Nanti disampaikan lah dari pihak base camp itu ke Linggarjati. Biar nggak ditungguin. Ya, biar ditungguin. Ada datanya, nanti diinformasikan kan. Ada datanya ini. Saya naik dari Apuy. Biasanya laporan seperti kayak gitu bang. Nah di situ pas di Linggarjati nggak ada yang turun namanya Nina. Dan yang 3 cowok itu entahlah siapa namanya, lupa lagi bang itu waktu itu. Nah akhirnya kita ya waspada juga kan bang, ini teman-teman lah, saudara-saudara kita lah gitu yang dari Jakarta kayak gitu. Kemana? Naik ke Ciremai itu kemana? Soalnya kan waktu itu bisa bermalam tuh 2 malam seperti kayak gitu. Kan sekarang mah nggak boleh aturannya 2 malam di atas tuh. Aturannya 2 hari 1 malam. Intinya seperti kayak gitu pendakian sekarang ya bang ya. Ya dari situ 2 hari nggak ada informasi yang turun atas nama si Nina ini, misalkan seperti kayak gitu. Nah kita tetap aja kan. 3 hari, 4 hari, 5 hari kok nggak ada informasi. Ya akhirnya ya tim-tim dari ya para relawan juga, bahkan dari setiap pos pun nyari informasinya seperti kayak gitu bang. Bahkan yang di Palutungan pun ada kontak-kontakan lah. Saya dengar informasinya seperti kayak gitu. Ya mungkin ada sebagian yang nyisir-nyisir ke alam. Ya pokoknya naik dari Apuy turun Linggarjati, lintas lah intinya seperti kayak gitu. Ya akhirnya kita juga terjun bang. Terjun, ikut nyari gitu kan. Nah waktu itu saya nyari nyisir lah sekitar itu. Saya naik juga dari Apuy, terus misalkan mau lintas ke Linggarjati, di persimpangan jalan namanya tuh apa ya, apa tanjakan, mana ada tanjakan setan, ada kuburan kuda kalau itu nggak salah, pokoknya atasnya kuburan kuda deh. Pokoknya masih ada pohon-pohonan tuh yang agak tinggian. Di situ saya itu udah 2 hari bang, di atas itu 2 hari nyari nyisir. Soalnya kan ini harus cari. Jadi sebelum kita nemu, kita nggak harus pulang dulu, biar ada doorlog. Nanti di setiap pos tuh nganterin lah, kita ada di camp di sini, kita kan pesat HT bang, kontak-kontakan saya di koordinat ini. Nanti di pos misalkan 4 apa 5 misalkan seperti itu, nanti dianterin doorlog dan ini seperti kayak gitu. Jadi kita tetap nyisir. Pas itu saya lihat di pohon itu ada plastik bang. Ada plastik. Mungkin yang saya ingat kalau zaman dulu kan kalau mau kencing atau apa itu digantungin di pohon seperti kayak gitu bang. Ceritanya seperti kayak gitu. Ya dari situ, oh itu mungkin orang buang sampah. Intinya seperti kayak gitu aja. Tapi saya deketin lagi,
ini bukan sampah, kok diikat pakai plastik tuh kayak gini ya, seolah-olah menandakan, ngasih tanda Bang. Iya. Ngasih tanda. Ternyata yang saya ambil kan plastik itu, saya bongkar Bang plastik itu. Ternyata di situ ada petunjuk arah Bang. Petunjuk arahnya dia tuh kan bawa ballpoint ya. Bawa ballpoint itu, tolong telusuri jalur ini. Oh. Itu pendaki menurut saya luar biasa. Ini benar-benar penikmat alam, cinta alamnya seperti kayak gitu, berarti mereka udah ada pendidikan. Iya. Makanya di saat tersesat di hutan itu, tolong ada kasih jejak. Bahkan setiap pendakian pun kita arahin seperti kayak gitu. Arahinnya seperti kayak gitu. Jangan sampai ibaratnya kita di saat masuk ke alam, kita menghilangkan jejak. Artinya saat itu mereka sudah sadar kalau mereka itu tersesat ya? Ini udah tersesat Bang. Oke. Ya dari itu mungkin dari jalan utama pendakian itu, kita melambung itu sekitar berapa meter? 15 meter sampai 20 meter kita menemukan itu Bang. Nah di pohon itu ada plastik. Ya, dari plastik itu kita bongkar, tolong telusuri jalur ini. Jadi ini jejak. Ini jejak siapa? Kalau misalkan ada bahasan tulisan gitu, berarti ini orang. Nih, orang yang minta ditemukan. Dan saya lihat di peta itu Bang, kalau kita di koordinat sini, kalau misalkan kita ngelambung sebelah kanan, itu udah pasti larinya ke aliran sungai Bang. Wah, ini pasti nyarinya itu ke aliran sungai. Mungkin alternatifnya seperti kayak gitu. Secara insting mereka menelusuri sungai yang pasti ke bawah. Betul. Pasti ke bawah. Mungkin secara logikanya gini, yang namanya air tuh nggak mungkin lari ke atas, pasti lari ke bawah gitu ya Bang ya. Ya dari situ, wah ini lari ke sungai. Kenapa ibaratnya mereka lari ke sungai? Satu, mungkin di saat haus, mungkin di bawah itu, di aliran sungai itu pasti ada air. Mereka minimal bisa bertahan lah. Bisa bertahan lah dengan air itu gitu kan. Apalagi untuk daerah Linggarjati nggak ada titik mata air yang seperti kayak gitu Bang. Oke. Nggak ada. Kalau misalkan di jalur Palutungan mungkin ada di Cigowong, intinya seperti kayak gitu. Itu di bawah Bang. Titik air tuh di bawah. Tapi dia emang di situ emang banyak aliran-aliran sungai Bang. Sebelah sananya 15 meter dari tempat kita menemukan tanda itu. Mungkin jaraknya kalau untuk ke sungai itu sekitar berapa kilo ya? Mungkin ada 6 kiloan lah Bang. 5 kilo, 6 kilo lah. Pokoknya, dan si pendaki yang hilang ini, yang tersesat ini, ngasih tanda Bang. Jadi kanan ada tebasan Bang. Selain yang pertama tadi masih ada tanda lanjutannya. Ada tanda lanjutannya. Jadi setiap pergerakan itu dia ngasih tanda Bang. Emang tebasan. Emang terlatih mereka ini. Emang terlatih. Ini bener pendaki. Saya bilang ini bener pendaki. Soalnya di saat kita lagi tersesat, apa yang harus kita lakukan itu pasti ada pembelajarannya Bang. Bikin tanda. Maupun nanti kita balik masih ketemu tanda kita juga. Kalau nggak tanda di pohon, asap hitam Bang. Asap hitam itu juga kan suatu tanda di saat itu. Ini kalau tanda hitam, misalkan asapnya hitam itu, ada orang yang minta pertolongan. Kita yang tahu ya, mungkin misalkan teknik-teknik dasarnya seperti kayak gitu Bang. Ya dari situ ya udah kita ngikutin jejaknya mereka yang tebasan-tebasan itu Bang. Ternyata benar. Tuh kan tebakan saya pasti benar. Larinya ke sungai ini. Bener ke sungai. Ke sungai. Akhirnya dari situ Bang, ya dari situ turunlah kita juga, turun ke aliran sungai itu. Dari aliran sungai kita turun, mungkin jarak 1 kiloan kita menemukan botol kosong Bang. Botol kosong tuh mungkin jadi bahasan kita mah orang yang udah meninggal. Nah dari situ mayat Bang, udah ketemu. Salah satu dari mereka. Soalnya ini yang dapat saya informasi kan 4 orang. 4 orang Bang. 4 orang ini, satu mungkin baru ketemu, ini yang lainnya kemana? Takut saya mah misalkan si mayat itu berjajar lah, misalkan seperti kayak gitu kan, nunggu yang mati atau gimana. Ternyata dia tuh jalan lagi. Jadi di saat titik temu awal itu jalan lagi, baru berapa meter lagi ketemu lagi si mayat ini. Ketemu lagi, dan ada 1 orang yang masih hidup Bang waktu itu. Masih ada yang hidup? Masih ada yang hidup, dia bertahan hidup.
mungkin sedikit ngerti tentang survival itu bang. Survive-nya itu luar biasa. Bahkan kondisinya juga udah ngedrop banget bang. Bilang nama sih emang lemes, cuman air, nggak tahu makanan apa, daun apa lah yang dia makan gitu kan, nggak tahu saya juga kan waktu itu nggak tahu. Nah di situ ditanya nggak ngejawab, diam aja, udah kayak kalau misalkan nyawa itu udah kayak mau melepas nyawa kayak gitu bang. Tapi alhamdulillah kita selamatin bang waktu itu. Alhamdulillah kita selamatin. Kita masak air juga anget-anget seperti kayak gitu. Kita bawa logistik juga bang. Kebetulan kan di saat kita evakuasi logistik kita ada lah, intinya seperti kayak gitu ya. Akhirnya masih ada. Ya kita berbagi kan dengan si korban tersebut, misalkan gitu, kita ngasih makanan sedikit-sedikitnya, walaupun nggak langsung dia tuh langsung minum seperti kayak gitu, tapi ada tahapan-tahapannya bang. Pelan-pelan. Di saat ya pelan-pelan seperti kayak gitu, udah dingin banget bang. Sorry, ini yang laki apa yang perempuan yang hidup? Ini yang laki. Yang perempuan sudah meninggal? Udah semuanya, yang 3 itu meninggal semuanya. Oke. Tercecer bang itu, aslinya. Jadi tercecer itu ya tetap aja kita kan sebagian teman-teman juga kasih informasi kan, ini udah ada botol kosong ketemu 1 misalkan seperti itu, kita laporan bang. Jadi kita nggak semuanya nyisir tuh ngikut semua ke situ, tapi nggak, kita nyisir dari atas sampai ke bawah tuh kita nyisir. Jadi nyisir seperti kayak gitu ya, kita larinya ke sungai. Soalnya ini pasti lari ke sungai. Jadi insting saya pasti larinya ke sungai gitu. Yang lainnya pada nyisir itu botol kosong, ditemukan 1 gitu kan, kondisi sudah kosong, seperti gitu. Bukan ditemukan mayat, bukan seperti kayak gitu bang. Kode alam lah intinya seperti kayak gitu. Kode alam seperti kayak gitu. Botol kosong, apa kantong kosong. Jadi orang yang udah meninggal di alam, intinya seperti kayak gitu bang. Ya dari situ akhirnya kan merapat bang. Ditemukan 1 orang itu merapat. Kita tetap jalan bang. Oh tetap nyusul lagi. Tetap jalan. Ini koordinasi ini, karpak ini. Nah mereka kan langsung nyambung bang. Oh iya, berarti Kang Surya ini nyisirnya di sebelah sini, berarti kita harus larinya ke sini nih, koordinat sini. Kan ada kan bagian mapping seperti kayak gitu bang, ada. Jadi langsunglah terjun. Nah diterjunkan di koordinat ini, kita menemukan kantong kosong, akhirnya kita evakuasi pakai kantong mayat seperti kayak gitu bang. 1 gitu kan, akhirnya mungkin ya teman-teman cari jalan yang landai juga untuk evakuasinya bang. Nggak sembarangan kita main tebing lagi turun lagi seperti, nggak mungkin. Intinya resiko juga untuk para tim SAR atau para relawan seperti kayak gitu bang. Jangan sampai kita yang di SAR nanti. Nah, akhir dari situ nyisir lagi, alhamdulillah yang 1 masih hidup, kita tetap evakuasi bang. Kondisinya udah memprihatinkan banget aslinya. Bahkan di situ juga kita ada suatu gimana ya, kasihan iya, tapi di saat ini banyak yang tersesat itu, ada yang sampai nggak ketemu juga bang. Saya dengar informasi seperti kayak gitu, nggak tahu kemana atau dimangsa sama hewan apa, saya nggak tahu lah, intinya seperti gitu. Tapi dia tuh benar-benar pendaki, berarti emang udah terlatih bahasan seperti saya kayak gitu. Soalnya meninggalkan jejak itu bang. Ini hari keberapa dari semenjak mereka dinyatakan hilang dan ketemu itu berapa hari? Nah, ini saya berapa hari? Oke, saya 2 hari nyisir kan. Ketiga harinya baru itu ditemukan bang. 3 hari kita turun ke lapangan itu baru ditemukan. Sampai ibaratnya ya 3 hari itu kita tetap evakuasi dan kita istirahat dong bang, nggak kita langsung bawa turun ke bawah kayak gitu kan, nggak mungkin. Soalnya tenaga kita juga terkuras sambil gotong-gotong seperti kayak gitu. Nah dari situ pokoknya yang emang saya selamatin itu yang orang-orang masih selamat, intinya masih ada napasnya bang. Usia berapa sih? Usia mungkin sekitar 23 mahasiswa lah ya. Mahasiswa mungkin lah. Makanya mungkin dia pendidikan lah, intinya seperti kayak gitu bang. Oke. Akhirnya ini yang masih hidup ini proses evakuasinya gimana nih sampai bawahnya? Tetap bang, kita pakai tandu bang. Oke. Tandu kita baringin seperti kayak gitu. Yang penting kita ngasih makanan atau minuman yang bikin mereka tuh anget. Dan benar-benar kita nyamanin dulu nih yang masih hidup. Si korban ini ya, biar survive. Ya, santai aja dulu, kita nggak ada pergerakan, kita istilahnya ya gimana lah kita ngevakuasi gitu kan. Namanya manusia masih hidup juga, tetap kita harus rawat bener-bener gitu kan. Nah nanti udah sedikit-sedikit bisa buka matanya seperti kayak gitu, baru kita pakai tandu bang, gotong-gotong lagi seperti yang udah meninggal itu
gitu bang. Akhirnya gimana, dia sampai bawah sempat akhirnya bisa bicara atau gimana tuh? Tetap dia nggak bisa bicara bang. Mungkin langsung dibawa ke rumah sakit ya bang ya. Kalau masalah ke rumah sakitnya saya nggak begitu paham lah. Intinya seperti itu, banyak tanggung jawab bahwa dia sampai base camp dengan selamat ya. Betul. Intinya seperti kayak gitu. Udah kita istilahnya nyerahin lagi pihak base campnya. Setelah itu ada kabar nggak, ibaratnya selentingan mereka tuh ternyata kenapa bisa begitu atau gimana? Pernah Kang Surya dengar kabar? Makanya kalau dulu pendakian itu ada 3 jalur bang. Ada ada pendakian tuh benar-benar jalur pendakiannya yang asli. Yang dibilang asli itu ibaratnya ini benar-benar treknya. Ini benar-benar treknya untuk pendakian ke Gunung Ciremai itu ya kayak gini. Tapi di saat waktu itu dulu mah ada yang ngikutin jalur air. Ada yang ngikutin jalur hewan. Ya bagas babi. Biasanya kan kalau hewan juga persis sama. Mirip-mirip ya. Mirip-miripnya itu setapak. Setapak kayak gitu. Jadi mungkin mereka ngikutin jalur setapaknya itu. Oh, karena saat itu ibaratnya pendakian belum seperti sekarang. Tapi sekarang mah udah aman bang. Untuk pendakian manapun udah agak luas lah intinya. Ada tanda-tandanya juga. Kalau dulu mah kan banyak orang yang bercanda untuk pendakian itu arahnya digeserin ke arah mana. Itu banyak bang. Dulu ya waktu di Ciremai seperti kayak gitu bang. Ya, artinya nggak ada konfirmasi lagi dari korban yang masih hidup tentang kenapa dia bisa begitu tuh nggak ada lagi ya? Nggak ada informasi lagi. Kebetulan mungkin nggak tahu ya kalau pihak base campnya. Kalau kita hanya tim evakuasi, hanya untuk evakuasi bang. Oh gitu. Jadi nggak nanyain mentah keluarganya mana itu, soalnya saya juga orang mananya itu lupa bang. Iya. Intinya seperti kayak gitu. Ya, intinya pelajarannya di sini adalah ya kita belajar juga dari si korban ini, artinya di saat kita tersesat atau gimana sebisa mungkin meninggalkan jejak. Kalau misalkan di banyak pohon kasih tanda lah. Misalkan tebasan sedikit lah, intinya seperti kayak gitu. Jadi ada tebasan begitu, nanti tim evakuasi juga pasti paham. Tapi yang tadi itu mereka inisiatifnya luar biasa. Mereka bikin ikatan plastik dengan ada tulisannya. Iya, itu udah jelas gitu. Jalur ini itu udah jelas. Intinya seperti kayak gitu, Bang. Itu luar biasa lah. Iya, walaupun ya akhirnya mereka baik yang nggak selamat ya, tapi usaha mereka tuh sudah kita acungin jempol ya. Usahanya emang luar biasa. Acungin jempol juga, Bang. Itu bener-bener ya pendidikan benar. Makanya gali informasi mau ke gunung manapun, kita gali informasi tentang di area-areanya tersebut. Oke, nih bro, ini udah sebuah kisah yang ibaratnya mencerminkan pendakian sulitnya di zaman dulu. Kita makanya yang pendaki-pendaki zaman sekarang tuh udah alhamdulillah ya, ibaratnya tingkat keselamatannya udah sedikit lebih terjaga ya. Betul. Dibanding dulu yang nggak ada tanda, nggak ada apa, kadang ngikutin jalur ternyata jalur babi. Intinya seperti kayak gitu ya. Setiap gunung sekarang emang udah ada pihak mitra yang pengelolanya juga gitu kan. Buat lo semua yang mau mendaki itu adalah gali literasi tentang gunung tersebut sebanyak mungkin. Artinya lu harus minimal walaupun dari sekedar tulisan memahami karakter gunung ini. Betul. Seperti apa jalurnya bagaimana, treknya juga. Jangan sampai kita masuki sebuah gunung tanpa kita coba cari tahu dulu. Wah, udah fatal itu ntar kalau kenapa-napa. Waduh, bro, nyawa bro. Makanya hati-hati lah. Hati-hati. Intinya, alam itu emang udah luar biasa. Nyawa nggak bisa dibeli di Tokopedia bro. Apalagi kita udah nyampe summitnya ini. Uang berapapun kalau dibeli nggak mungkin dibeli juga. Siapa yang mau beli ya bang ya. Soalnya itu emang luar biasa di saat kita summit. Itu bonus bang. Soalnya di saat ada sebuah kepuasan ya. Ada kepuasan tersendiri yang mungkin orang nggak mampu, kita mampu. Intinya seperti kayak gitu bang. Oke Kang, tadi kan ibaratnya Kang Surya udah ngasih ya pembekalan masalah gimana kita memasuki gunung dan apa-apa yang harus kita pahamin. Nah sekarang yang pengen saya tanyakan adalah ada nggak sih pendaki-pendaki yang ibaratnya masih tentang etika gunung, yang ibaratnya melakukan hal yang tidak sepantasnya, yang akhirnya berujung bisa dibilang ya malapetaka lah buat si pendaki itu sendiri gitu. Waktu itu saya pernah bang gini. Jadi kenapa waktu itu saya sering istilahnya naik gunung turun gunung bahanan seperti kayak gitu ya. Soalnya saya juga kan memantau para penggiat alam terbuka ini di atas puncak tuh ngapain aja sih. Biasanya kan kalau misalkan ini
banyak yang spot-spot foto, mungkin ada yang ekstrim, intinya seperti kayak gitu bang. Mau kelihatan keren. Nah akhirnya kita marah-marahin bang di atas puncak itu. Takutnya tergelincir, ya resiko juga dampaknya gitu bang ya. Meninggal seperti kayak gitu, itu kebanyakannya seperti kayak gitu bang. Karena buat mereka semakin ekstrim tempatnya semakin keren buat dia Makin foto. keren, nah itu kan soalnya, jadi gimana ya? Mungkin di medsos seperti kayak gitu kan, difotoin. Ini saya pernah atap Jabar misalkan seperti gitu, fotonya yang ekstrim, yang lagi gimana, seperti kayak gitu bang. Jadi ada berapa orang ya waktu itu, mungkin itu 7 orangan lah kalau nggak salah, 7 orangan. Dia mungkin habis ya pencinta alam juga kalau nggak salah mah, orang Indramayu atau mana, saya ada informasi yang turun ke bawah ke base camp itu, ke base camp gitu kan, langsung ke pos pendaftaran pendakian base camp ini. Ada informasi 1 orang yang turun bang dari puncak situ, ngasih informasi ada temennya jatuh di atas puncak. Nah, dari situ saya kan dari pihak base camp menggali informasi mungkin ya, itu ada yang jatuh di saat mereka nyampe puncak, terus dia kencing di atas puncaknya itu bang. Oke. Informasinya yang waktu itu temennya yang turun itu dapat informasinya seperti kayak gitu, dan dia kencing sembarangan. Ya namanya juga cowok semua bang, gitu kan. Jadi mungkin agak sepi di atasnya atau gimana, saya kurang paham di saat itu. Dia kencing sembarangan. Ya kencing aja bang, buka celana kolor seperti kayak gitu. Itu kan udah, waduh, udah gak pantas lah. Udah gak pantas, itu nggak harus kasih contoh yang baik gitu sebenarnya kayak gitu ya. Kencing sembarangan, nggak taunya di atas itu badai bang. Informasinya saat dia kencing udah badai atau belum? Belum. Oh gitu. Cuacanya mendukung banget waktu itu. Pas dia kencing mungkin egonya pemula langsung merasa bangga, hebat tuh sampai udah puncak. Hebat sampai puncak, bisa menaklukin, bahasanya ya menaklukin, menjakan kaki di atap Jabar ini. Wah mungkin seperti kayak gitu. Itu timbulnya biasanya ego bang. Egonya overload seperti kayak gitu, lari-lari atau apa, nggak tahu seperti apa kan kalau namanya di alam. Iya. Ya contohnya yang waktu meninggal itu, yang kencing sembarang itu, nggak disangkanya prediksi alamnya cuacanya buruk bang. Angin tuh gede banget, badai ya, kalau di atas puncak itu biasanya badai gitu kan. Tuh kesapu lah dia. Berarti kesapu badai? Kesapu badai itu. Habis kencing kesapu badai? Kesapu badai ya, habis kencing tiba-tiba badai dari belakang bang. Tuh, jadi angin gede segede gitu kalau di atas puncak. Kita juga kalau di saat badai mau berdiri aja susah bang, aslinya. Apalagi itu di bibir-bibir kawahnya, bukan di kawahnya ya, di bibir-bibir kawah, intinya seperti kayak gitu. Dia kencing sembarangan bang, nggak tahu kemiringannya seperti apa kan kalau di saat itu dia kencing sembarangan. Nah itu ya bang, terjatuh. Itu hal-hal yang konyol bagi saya. Menurut saya, pandangan saya seperti konyol itu. Di saat dia jatuh itu informasinya masih hidup temennya atau gimana? Meninggal atuh bang. Langsung meninggal? Meninggal, soalnya waktu kita evakuasi juga kedalaman dari bibir-bibir kawah itu jaraknya 200 meter. Waktu itu kita bawa karmantel yang biasa kita buat rafling itu 200 meter kurang bang. Karmantel itu adalah tali ya? Tali karmantel. Iya. Soalnya di saat kita pendidikan juga kan ada yang namanya kita rafling seperti kayak gitu bang. 200 meter itu? 200 meter nggak cukup ke bawah itu. Makanya akhirnya kita juga kan nginep di atas bang ya, di saat evakuasi. Kita ngontek lah dari sekolah itu, kita pinjem tambang yang ukuran 100 meternya lagi. Sorry maaf, ini anak sekolah? Ya mungkin anak sekolah, soalnya kita kan yang terdekat bang. Carilah biasakan yang panjat tebing seperti kayak gitu. Kita kan pinjam alat-alatnya juga bang gitu. Nah dari situ dibawa lagi lah sama teman yang ya tambang karmantel itu ke atas puncak. Akhirnya kita bisa rappling turun ke bawah dan kita evakuasi bang. Mungkin pernah lihat dan mungkin pernah dengar gitu ya, vertical limit bang. Vertical limit pendakian di Gunung Everest seperti kayak gitu kan. Mungkin yang para pendaki mungkin pernah lihat lah, intinya seperti kayak gitu. Cara ngevakuasi orang tuh seperti apa?
Makanya kan ada vertical rescue, bahasan kita ini kan ada kan ya, vertical rescue cara penyelamatan. Walaupun udah meninggal, kita tetap evakuasi. Intinya seperti itu. Persis kayak vertical limit, kita rappelling dulu ke bawah. Pakai tambang kar mantel itu. Sampai ke bawah nih. Sampai ke bawah yang 300 meter itu baru cukup lah. Wow. Akhirnya gimana tuh kondisinya, gimana ditemukan? Kondisinya itu udah berapa hari bang? Ada 3 harian malah bang. 3 harian itu udah kondisinya udah meninggal. Tapi yang anehnya itu nggak ada luka, nggak ada memar bang. Tapi udah, kalau misalkan kita ambil kita jewer aja misalkan seperti kayak gitu, kulitnya itu ke bawah semua itu bang. Oh, mungkin akibat uap panas kawah. Uapan panas itu dan dinginnya itu cerdas-cerdasnya itu bang. Jadi dia tuh kayak dikukus atau kayak. Iya, kalau misalkan masuk kawahnya mungkin hancur bang. Kalau masuk kawahnya ini dari dasar tuh kita naik lagi bang. Si kawah itu mungkin berapa meter lah ke atasnya. Jadi kawah sebelah sini, ini si pendaki ini jatuhnya di sebelah sini. Dekat ke kawahnya. Oke. Kalau masuk kawah hancur lah orang. Iya. Hancur gitu. Tapi kondisinya di saat dipegang ini ikut. Kalau misalkan kita tarik, itu pasti terkelupas ke bawah semua kulitnya bang. Akhirnya gimana cara evakuasinya tuh? Akhirnya ya tetap aja bang, kita bawa kantong mayat itu kan. Kita bukalah bisa kantong mayat seperti gitu, kita evakuasi. Lalu si mayatnya kita juga pelan-pelan banget bang, masukin ke kantong mayat itu sedikit demi sedikit. Karena gitu sudah kan. rapuh banget ya. Karena udah rapuh, bener rapuh intinya gitu kan. Nah dari situ kita tetaplah istilahnya kan ditarik-tarik seperti kayak gitu, ada kode-kode misalkan seperti kayak di saat kita evakuasi naikin ke atasnya juga gitu bang. Nah di saat itu ya kita evakuasi emang menguras tenaga, lelah juga ya bang ya, logistik hanya di atas nggak ada di bawah. Akhirnya saya minta lemparin aja lah kemanapun, kita haus kan bang ya, namanya evakuasi tetap haus gitu, walaupun di bawah tuh ada air sebenarnya. Tapi tetap aja kita mintalah seperti kayak gitu. Akhirnya dilemparin lah botol aqua itu, walaupun ya ada airnya gitu kan, nggak semuanya full. Kalau misalkan full bisa hancur, bisa pecah. Soalnya kalau dari atas puncak Cermai, dari bibir-bibir kawahnya itu kelihatan orang tuh sangat kecil bang. Ya mungkin kalau tahu mah sepentul korek mungkin kelihatannya tuh. Itu bentuknya kayak kaldera gitu ya? Iya. Mirip gitu ya? Betul, mirip seperti kayak gitu bang. Tapi nggak semuanya itu yang di bawah dasaran kawah itu kawah semua enggak. Tapi kawahnya ada titik tertentu lah intinya seperti kayak gitu. Nah Kang, sorry gue potong sedikit. Gue mau nanya, di saat mau menuruni daerah kawah, itu gimana caranya kita tahu kawasan itu tidak mengandung gas beracun? Karena kawah kan identik dengan banyak sekali mengandung gas-gas beracun. Betul. Identiknya emang kita juga pakai peralatan ya bang ya. Soalnya kadang ini dekat kawahnya juga gitu kan. Takutnya si gas beracun itu tercium kita juga ya kita ke sar lagi dan kayak gitu. Itu gimana? Makanya ada mungkin ya, ada alatnya mungkin yang di saat kebakaran hutan atau apa kita pakai pengaman lah. Oh, sejenis masker ya. Sejenis masker seperti kayak gitu. Kan biasanya kayak yang di gini sebelah sini ada. Iya. Ya, pakai alat seperti kayak gitu. Jadi yang turun tuh ke bawah tuh 3 orang bang. Oke. 3 orang, kita nggak mungkin sendirian. Jadi rappelling semuanya turun rappelling lah bang. Dan alhamdulillahnya ya tetap aja walaupun mungkin dibuat-buat seperti apa, emang kesusahan waktu itu. Susah bang kalau untuk evakuasi vertical rescue sangat susah. Apalagi kemiringan tebingnya. Seperti kayak, makanya saya lihat itu seperti kayak di Everest, tarik. Oke. Seperti kayak gitu bang. Bahkan kita yang di bawah tuh ngarahin pas pesawat HT gitu kan, itu ada yang nemenin bang. Ada yang nemenin gitu kan. Tambang tuh ada 2 waktu itu. Ada 2, bukan yang satunya untuk itu ya. Tapi kita juga ada bawa tambang itu untuk 2. Satu untuk libatnya yang ya anggota, yang evakuasi, yang satunya untuk mayat bang. Oke. Jadi kita naik dulu ke tengah. Nah di tengah itu kan ada tambang lagi tuh. Jadi kita berhentinya di situ. Supaya udah sampai ke tengah baru kita dorong-dorong bang. Iya, untuk ngedampingi. Iya, untuk ngedampingi. Takutnya kan soalnya ada jenis bebatuan yang nonjol atau apa, takutnya kesangkut juga gitu kan. Yang tajam yang apa. Itu seperti kayak gitu. Berarti itu komunikasinya via HT ya? Pesawat HT. Berarti komando dari yang dampingin, tarik. Iya, gitu. Dari bawah. Oke. Kalau yang misalkan tahan, misalkan dari bawahnya kan lihat ada bebatuan atau apa, yang ngarahin kan dari bawah bang.
Oke. Di atas cuma narik-narik aja. Tahan, misalkan seperti kayak gitu, ya ditahan. Berapa lama itu proses evakuasi dari dasar sampai atas itu? Lama juga bang itu. Mungkin ada sekitar 6 jam 7 jam. 6-7 jam? Iya. Wow. Soalnya nggak semudah yang dibayangkan, tinggal tarik-tarik kayak gitu. Enggak lah, kita juga luar biasa bang itu. Gile. Wah, pengalaman masih komplit bro. Ya alhamdulillah bang. Jadi emang di pendakian ya mungkin ada yang mungkin ya yang melihat, apalagi petualang alam ya bang ya. Melihat mungkin enggak asing ini. Misalkan sosok Kang Surya ini saya udah pernah, ya pastilah yang namanya ke Puncak Cermai pasti tahu. Intinya seperti kayak gitu bang. Nah itu akhirnya di saat si mayatnya ini sendiri sudah sampai di atas, itu proses evakuasi ke bawahnya lagi gimana tuh Kang? Ya seperti kayak waktu itu kita pakai tandu bang. Kantong mayat kan satu orang gitu kan, walaupun jalannya kalau untuk ke puncak itu mipir-mipir jalan setapak seperti kayak gitu ya, satu orang gantian. Kalau udah pegal estafet lagi seperti kayak berapa gitu. Berapa orang itu buat bawa sampai ke bawah itu? Ya kalau di atasnya sih udah banyak kan sih bang. Oh yang tadi narik udah banyak orang ya? Udah banyak orang. Iya. Yang narik udah banyak orang. Nah di saat di jalannya ini yang udah emang nguras tenaga banget. Soalnya dari Puncak Cermai misalkan ke bawah tuh luar biasa jalurnya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa dievakuasi sampai selamat. Dievakuasi ya. Bahkan yang namanya teman-teman kita evakuasi gitu kan, udah lemes, tenaga kekuras semua, perut lapar. Iya. Ini pas malamnya bang, itu kan kita juga bermalam di alam dulu bang, nggak langsung kita ke bawah. Oh iya. Nggak langsung kita ke bawah, soalnya terkuras lah tenaga kita, emang terkuras banget gitu kan. Nah waktu itu ya teman-teman yang evakuasi itu ada sekitar 3 tenda 4 tendaan lah istilahnya seperti kayak gitu. Yang lain-lainnya kan istirahatnya mungkin di base kemana gitu, saya nggak paham gitu aja bang ya. Waktu itu saya dideketin sama si mayatnya itu, soalnya kan ini tenda si mayat itu khusus untuk mayat. Saya dipisah-pisahin lagi lah, agak jauhin seperti kayak gitu. Si mayat ini masukin ke tenda juga berarti? Masukin ke tenda bang. Oke. Diamanain. Jadi udah dibungkus kantong mayat, masukin ke tenda juga. Ini seperti kayak gitu bang. Tetap kita juga jaga kan, supaya si mayatnya itu bisa dibawa turun juga. Kalau misalkan kita geletakin seperti kayak gitu, takutnya ada hewan buas. Soalnya kan sangat menyengat bang. Oh, baunya sangat ini menyengat. Bisa mengundang hewan buas. Iya, sangat menyengat. Soalnya kan berapa kilo yang namanya penciuman manusia, apalagi bangke orang ini pasti tercium 2 kilo Kita bang. aja nyium jauh, apalagi hewan. Nah, apalagi hewan gitu. Iya. Jadi tetap kita amanin ke dalam tenda itu bang. Cuman ya dari situ saya udah capek, udah lelah banget, sangat lelah itu. Mungkin teman-teman tuh pada jahil ya bang ya. Dibilang gimana? Mungkin ada aja hal-hal yang konyol di saat kita evakuasi bang. Butuh hiburan. Butuh hiburan mungkin apa. Saya pokoknya istirahat pas waktu itu jam 9 malam kita udah tidur. Udah saking lelahnya. Mungkin yang lain mah pada bikin penghangat badan, api unggun seperti kayak gitu. Kita mah nggak bisa untuk ngikut sama mereka. Intinya udah kita lelah, bener-bener lelah. Surya tidur aja udah gitu. Kita mah tidur aja bang. Terus? Nah dari situ ya mungkin kita dijailin bang. Jailin gimana? Dijailin kayak gini. Jadi saya lagi istirahat, kita kan bawa sleeping bag bang. Iya. Sleeping bag kayak gitu. Mungkin saya nggak sadar lah, istilahnya udah capek lelah, mungkin tidurnya sangat lelap juga gitu bang. Ini saya diangkat bang, disatuin sama mayat. Dan banget kan teman saya kayak gitu. Teman-temannya kerjanya begitu? Kerjanya kayak gitu. Dimasukin ke tenda mayat. Lah si mayatnya itu kan bawa udah kantong mayatnya bang ya, dibuka lah sletingnya. Kita juga kan pakai SB. Sama-sama muka sama muka. Jadi tangan saya itu ke kantong mayat diginiin bang. Meluk dipelukin. Matanya juga dibuka lagi bang. Pas waktu itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya kebangun bang. Mungkin cukuplah istirahatnya seperti kayak gitu. Jam 3 bangun. Di depan mata kita itu udah ada mayat.
itu emosi saya naik bang, aslinya. Itu wah pokoknya saya metet tendang, tenda hancur semua bang, aslinya. Ya emosi bang, kaget juga gitu kan. Saya biasanya di tenda yang sebelah sini, kenapa bisa ada satu mayat, ini siapa yang mindahin? Kita dulunya yang kemarin itu nggak mikirin masa siapa yang kita pindahin. Kenapa saya ada di situ? Intinya seperti kayak gitu. Tenda itu semuanya kita rusak bang, prem-premnya patah. Wah udah kalau misalkan saya bawa pegang senjata, itu teman-teman jahilnya seperti kayak gitu, mungkin udah kita asli bang, bercandanya kelewatan. Lewat banget itu. Udah tahu capek. Tahu nggak bang, bilangnya kayak gini, saya takut kamu hipo. Siap, saya bilang kayak gitu. Makanya emosional lah. Jadi emosi itu tuh naik lagi darah kita tuh. Waduh. Edan ini teman-teman jahilnya kayak gini banget. Saya bilang kayak gitu. Lu bangun lu teriak. Wah. Pokoknya ada yang di api unggun kita tendangin. Wah udah kita emosi banget. Aslinya emosi. Emosi tendangin tenda semuanya hancur. Udah nggak mikirin masalah tenda. Saya bilang kayak emosi. Itu bang. Edannya kalau teman-teman udah kayak gitu, wah jahilnya pokoknya orang susah tuh ditambah susah bang. Aslinya. Seperti kayak gitu bang. Aduh itulah. Jadi ada aja hal-hal yang konyol gitu teh. Ada aja mancing kita emosi, bahkan bisa ketawa ketiwi. Bilangnya kayak gitu, takut kamu hipo. Aduh goblok. Saya biasanya nanganin orang-orang yang hipo, saya bilang kayak gitu. Ini basi. Saya yang aduh. Itu enggak layak bagi saya bilang kayak gitu. Maaf bukan apa-apa, emang saya sering menangani hal-hal yang hipo itu bang. Oke Kang, nah kan tadi udah tuh beberapa kisah. Nah ini ada nggak sih kisah yang nyentrik nih, yang ibaratnya yang berbau-bau yang nggak kelihatan deh? Oh ya, luar biasa itu. Ceritain dong. Oh gini bang, kebetulan kalau saya biasanya gini, di saat lagi mau ngalam, itu pasti sendiri. Di saat kita nggak ada tamu, misalnya seperti kayak gitu bang ya. Kita tuh pasti sendiri, dan pernah ya sering lah kita ngecamp itu kalau misalkan di jalur pendakian ya paling ngecampnya di Cigowong. Kenapa di Cigowong? Karena libatnya di situ banyak airnya juga bang. Mau minum kopi, mau masak apapun, air banyak limpah lah di sana gitu. Nah dari situ kita ngecamp sendiri bang di daerah Cigowong itu. Jadi nggak ada orang, pendakian pun nggak ada waktu itu, sepi lah. Sepi, tapi kita pengen ngecamp gitu kan, pengen ngecamp gitu. Nah ada sih yang menurut saya itu emang merasa janggal di luar logika saya gitu kan bang. Saya ngecamp sendiri ya, pakai sinar juga, pakai ya lampu tenda seperti kayak gitu kan bang ya. Ala kadarnya. Salah kadarnya. Terus cuacanya juga udah angin gede, hujan juga, wah udah pokoknya ini bener-bener nuansa alamnya banget. Intinya seperti kayak gitu bang, nuansa alamnya udah angin gede, banyak pohon yang tumbang waktu itu bang. Terdengar soalnya kan suara-suaranya yang pohon tumbang itu kedengar lah di saat lagi di alam gitu. Terus hujan lagi. Mungkin perkiraan hal yang aneh itu yang mengganjal dalam pola pemikiran saya kayak gini bang. Itu kejadiannya pas jam berapa ya? Pokoknya udah malam lah. Sekitar jam 1 malaman lah waktu itu kan. Kebetulan saya juga kan bawa HP, mungkin musik juga kecil bang ya. Musik juga kecil gitu kan. Udah hujan, apalagi kasih musik sedikit kan mungkin kita agak tenang gitu kan. Nah dari situ saya dengar gitu bang, saya dengar langkah mungkin orang lah, langkah orang gitu. Jadi kan kalau orang kan tuk 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 seperti kayak gitu mungkin dengar ya bang ya. Kita kedengar. Nah dari kedengar itu, ini rasa penasaran juga bang. Rasa penasaran saya juga, kok jam segini ada yang naik ya? Itu sadar bang, saya sadar. Bahkan lihat di HP pun
jam 1 ini. Ya mungkin jam 1 kurang lah, intinya seperti kayak gitu bang. Ini siapa yang apakah mungkin teman, mungkin ngikut gitu kan? Nggak mungkin. Kan waktu itu kan saya pernah bilang sama pihak basecampnya, saya mau ngecamp di Cigowong. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya itu yang hal mengganjal bagi saya itu, kok jam segitu ada orang naik ya gitu. Coba, dan saya itu semuanya Merinding. Ini juga merinding. Kita ceritain yang itu merinding banget. Merinding banget lah. Akhirnya kita buka itu tenda kita sedikit. Saya pakai lampu tenda, kebetulan kita nggak bawa headlamp bang. Kita pakai lampu tenda aja sama kamera HP aja, misalkan seperti kayak gitu. Iya, kaget bang. Jujur aja kita kaget. Kok kayak gitu? Kayaknya. Saya bilang kayak gini. Jadi kayak kakek-kakek itu bawa tongkat, pakai cetok bang. Kalau misalkan kalau di pertanian kan biasanya pakai cetok, kalau orang Sunda biasanya seperti kayak gitu bang. Caping. Cetok lah yang bulat seperti kayak gitu. Iya, topi caping ya. Ya, saya tanya kan bang, saya tanya juga, Pak mau kemana? Saya teriakan berapa kali tuh bang, nggak kedengar mungkin ya. Pak mau kemana? Mau kemana? Udah malam ini. Saya bilang kayak gitu. Dia nggak nyaut bang. Pas yang beberapa kalinya dia tuh bilang kayak gini, kata orang Sunda lah bahasanya, soalnya kan dia Sunda bang bahasanya ya. Nanti kita bisa terjemahkan lah. Gening aya jalma. Lah kok ada orang gitu kan. Bilangnya kayak gitu. Iya bapak mau kemana? Itu sama sekali nggak ngeliatin mukanya bang. Sambil diem bilangnya kayak gitu. Tapi madep sana gitu. Madep sana, dia jalan, dia tetap mau jalan tadinya. Pak mau kemana? Ini jang sana. Kata orang Sunda tuh mau ngambil pepernian. Pepernian. Kalau bahasan Sunda pepernian itu sisimpenan bang bahasanya. Sisimpenannya dia mungkin mau diambil gitu. Masa malam-malam mau ngambil pepernian? Saya bilang kayak gitu kan. Mau di jam malam-malam gini mau diambil sisimpenannya. Di situ bang, itu bulu kunduk saya, kok kayak gini ya, auranya beda banget bang, itu aslinya. Bahkan libatnya sok jang, lamun misalkan arek di dia mah di dia wae, cenah kan gitu. Sok santai wae lah cenah. Aman mulai naon, bilangnya kayak gitu. Jadi nggak mungkin ada apa-apa yang mengganggu bang waktu itu. Bilangnya kayak gitu. Saya emang nggak bakal kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, aman. Cuman hati-hati aja pak. Ya jang, hati-hati cenah kan gitu. Oh siap pak, siap. Itu sama sekali nggak ngelihat mukanya bang. Itu jadi kalau misalkan di kita itu pakaian orang Sunda lah. Pakai pangsi seperti kayak gitu. Lah yang jadi penasarannya, kalau saya itu keluar lah bang, dia tuh jalan lagi, udah nitipin seperti bilang kayak gitu aja, dia jalan lagi bang. Itu yang jadi penasaran gini, biasanya kalau orang itu pasti ada jejak kaki. Itu kan secara logika. Apalagi ini habis hujan ya. Habis hujan, masih hujan itu bang, masih hujan. Pasti ada jejak kakinya, entah itu tapak kakinya atau misalkan dia pakai sendal, itu pasti kelihatan di jejak itu. Pas saya corotin bang, gak ada sama sekali itu jejaknya dia. Bahkan saya mau kejar itu kan ke bawah bang. Jadi Cigowong kita ngecamp, turun ke bawah tuh, arah tempat kamar mandi lah. Kamar mandi, kalau misalkan jalur pendakiannya kan naik lagi sedikit kayak gitu kan. Saya kejar itu udah nggak ada bang. Itu yang saya alamin waktu di camp Cigowong itu. Cuman nitipin bilang kayak gitu, udah aman, nggak mungkin ada yang mengganggu, sok aja kayak gitu. Itu pas, ya Allah kok kayak gini banget. Saya ketemu mungkin dengan kasat mata. Biasanya kan soalnya kalau di alam itu mungkin panca inderanya berbeda-beda ya bang ya. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa merasakan. Kalau saya itu kerasa. Soalnya di tangan sampai bulu punduk pun berdiri semua itu bang. Itu ngomong juga kayak kaku banget. Nah mungkin ini saya bilang kayak gini, mungkin ini karuhun.
Pengen ketemu lah sama anak putunya, mungkin seperti kayak gitu lah istilahnya ya. Dari situ ya saya syukuran lah. Nggak tahu waktu itu ada sih yang cerita-cerita hal yang seperti kayak gitu, sama lembunya seperti kayak gitu bang. Kakek-kakek. Berarti emang kadang-kadang kita kalau sendiri tuh kemungkinan ditemuin untuk kayak gitu-gitu lebih besar ya? Mungkin bang. Ya tergantung kita auranya juga ya bang ya. Ada yang mungkin bisa melihat, dan di saat itu emang diperlihatkan tapi nggak bisa melihat mukanya. Cuman bentuknya kayak kakek aja bawa tongkat. Untungnya sih ketemu bentuknya masih bagus. Kalau bentuknya yang aneh-aneh sendirian coy. Aduh, saya kejar bang. Saya kejar bang. Ya. Oke Kang, tadi itu udah ada beberapa kan udah komplit nih pengalamannya. Ini yang pengen gue tanya lagi, ada nggak sih pengalaman evakuasi yang akibat faktor murni, faktor alam yang sampai bisa dibilang merenggut korban jiwa? Oh iya. Waktu itu ini ya bang ya, kita pengalaman di evakuasi waktu di daerah Cibunar, mungkin di jalur pendakiannya Linggarjati bang. Via Linggarjati ini. Via Linggarjati. Jadi di situ juga dulunya kan ada Buper bang. Bumi perkemahan. Seperti kayak gitu. Namanya daerahnya itu daerah Cibunar bang. Nah di situ itu waktu malam itu mungkin anginnya kencang. Saya dapat informasi yang pengelolanya bang. Jadi mereka nggak bisa ngevakuasi, tapi tetap menariknya ke lokasi yang terdekat mungkin ya, yang kenal mungkin seperti kayak gitu. Yeah. Dari situ beritanya apa tuh yang? Beritanya itu tertimpa pohon pinus bang. Pohon pinus rubuh. Pohon pinus ya rubuh, nimpa yang tenda itu. Soalnya 4 tenda itu bang, itu semuanya rusak semua dan mati semua di dalamnya. Sorry, ada 4 tenda? Ada 4 tenda. 4-4-nya kena? Kena semua. Wah, soalnya kan hampir berdekatan itu bang. Oh gitu, pohon pinusnya besar itu berarti ya? Besar, ya mungkin seukuran badan saya, mungkin agak lebih besaran. Oh, udah tua juga ya? Udah tua juga. Oke. Terus. Nah dari situ emang waktu itu pengelolanya nggak bisa langsung evakuasi bang, tapi kan terus ada libatnya, ada misalkan dari kepolisian atau apa seperti kayak gitu kan. Soalnya saya juga di tim evakuasi nggak langsung kita evakuasi. Iya. Tanpa ada misalkan aparatur pemerintahan. Instruksi dulu ya kan. Instruksi dulu, terus misalkan ada dokumentasi baru kita evakuasi. Karena menyangkut nyawa ini. Nyawa. Takutnya kalau misalkan kita sembarang pegang atau apa, bisa aja mungkin ini pembunuhnya atau apa. Itu kita nggak mau hal seperti kayak gitu. Betul. Jadi kita siapkan untuk dokumentasi dulu. Saya bilang kayak gitu sama pihak pengelolanya, dokumentasikan. Baru itu polisi kalau sudah saya evakuasi baru datang bang. Oh gitu. Walaupun ada informasi ya, ada informasi tetap kita evakuasi. Intinya seperti kayak gitu bang. Jadi camping. Dia tuh camp mungkin sama teman-temannya sekitar ada 12 orangan, 4 tenda itu bang. 4 tenda. Oke. 4 tenda. Dia izin sama pengelola Cibunar itu, izin mau ngecamp. Soalnya kan untuk jalur pendakian itu ke atas, Cibunarnya belok ke kiri bang sedikit itu. Ya di situ dia ngecamp. Pas waktu itu emang lagi musim angin bang. Angin gede di alam tuh emang gede gitu banget. Ya mungkin udah rapuh atau apa. Si pohon itu tumbang bang. Tumbang nimpanya tenda-tenda mereka. Oke. Dan tenda-tenda mereka itu ya tertimpa pohon semua bang. Bahkan yang di dalamnya pun udah pada gepeng. Tertimpa pohon, jadi pohonnya kayak gini. Mati semua itu bang. Berapa orang yang meninggal? Semuanya mati. 12 orang itu mati semua. 12 orang mati orang. Waktu itu ya ada yang 12 orang, ada yang 4 orang bang. Waktu itu saya 4 tenda itu 12 orang. Ada yang 4 tendanya mati lagi di daerah segitu bang. Beda kejadian. Okay. Tapi ya makanya di setiap kita mau camp itu kan kalau aturan nggak boleh mendirikan di atas pohon yang tinggi. Di bawah pohon yang tinggi.
Soalnya kalau misalkan di bawah pohon tinggi takutnya di atas tuh ada yang ranting, Jatuh. yang udah kering Iya. atau apa gitu kan, Bisa- nanti setangin bisa nusuk jatuh, jatuh. misalnya seperti kayak gitu bang. Waktu itu ada yang 12, ada yang 4 orang, semuanya itu meninggal semua bang. Sama persis di daerah segitu, di daerah itu juga. Kalau yang Kang Surya tanganin yang 8 orang. Yang 4 orang. Yang 4 orang. Yang 4 Oke. orang. Tapi informasinya waktu itu udah dapat, waktu saya mungkin ada kegiatan di luar yang 12 orang itu, saya nggak ngikut waktu itu. Cuman yang saya 4 waktu orang ini? evakuasi 4 orang. Ya, oke, kita gimana tuh? Ya mati semua bang, tertimpa pohon juga itu. Yang itu juga ada dokumentasinya, makanya setiap itu kan ada dokumentasi ini Kang. Waktu 12 orang kayak gini, saya dapat informasi seperti kayak gitu. Berarti Kang Surya datang, dokumentasi foto, setelah itu evakuasi gimana tuh? Evakuasinya tetap bang, kita ya satu mungkin pohon-pohon itu kita angkat atau sisihkan pakai gergaji atau apa, kita evakuasi pohonnya, kita disampingkan, baru kita evakuasi mayatnya. Kita sobek-sobek juga itu tandanya, soalnya kalau udah hancur bang. Iya. Kalau misalkan kita juga harus beli prem atau segala, udah pokoknya yang penting kita evakuasi aja mayatnya, seperti kayak gitu. Biasa tetap dimasukin kantong mayat bang. Itu semua korban laki-laki? Laki-laki semua, waktu 4 orang laki-laki semua. Itu cuma 2 tenda bang waktu itu. Oke. Jadi 2 orang intinya seperti kayak gitu. Tapi nggak berjauhan, itu hampir berdampingan. Tragis banget ya itu ya. Itu kondisinya gimana tuh, maksudnya remuk semua tuh pasti ya? Ya namanya tertimpa pohon mungkin bang ya segede itu. Pas libatnya kena badannya semua, di tengah-tengah semua itu udah ada yang udah keluar darah. Di hidungnya, bahkan telinganya juga itu keluar darah bang. Kita evakuasi itu udah keluar darah semua. Makanya udah kondisinya udah tidak bernyawa. Oke. Proses evakuasinya gimana tuh Kang? Proses evakuasinya tetap ya setiap ada kebencanaan, bahkan masyarakatnya pun ada yang membantu. Kalau kita kan udah hal biasa lah menangani hal-hal yang evakuasi seperti kayak gitu. Kita tetap aja bawa kantong mayat, begitu ada informasi kita langsung naik bang. Dan disaksikan sama warga-warga setempat, dan juga bahkan masyarakat juga kan ngebantu untuk menyingkirkan pohon-pohonnya juga, intinya seperti kayak gitu bang. Tetap masyarakat kitanya. Iya. Oke. Wow. Itu dah. Makanya ini salah satu ini juga ya, pelajaran bro ya buat yang pada nonton, kalau lu mau bikin tenda itu jangan di bawah pohon yang besar ya. Pohon yang besar yang tinggi lah, intinya seperti kayak gitu. Dan lihat kalau pengen dibuatnya di atas pohon itu ada ranting yang kering apa tidaknya. Takutnya si batangnya itu kalau kelihatan dari sini kan kecil itu mah. Nggak taunya kalau udah kelihatan besar itu bang. Karena saking tingginya. Ya. Gitu. Seperti kayak gitu, makanya hati-hati lah di saat kita mau ngecamp juga, nggak boleh misalkan mendirikan tenda sembarangan bang. Lihat atas, kiri kanannya juga gitu kan. Oke. Nih, wah ini udah komplit banget ya ceritanya Kang Surya nih. Nih Kang, sebelum kita akhirin episode ini nih, ada gak sih pesan-pesan dari Kang Surya nih yang mau disampaikan ke para penonton dari terkait tadi apa aja yang udah kita bahas, baik dari tadi apa aja tuh yang ketimpa pohon lah, yang 4 orang 3 orang meninggal 1 selamat ya. Iya. Ya mungkin pesan-pesan dari saya, hati-hati aja kalau di saat lagi ngalam. Terus jaga kekompakan tim. Selamatkan diri kita pribadi, baru nyelamatin rekan-rekan, teman-teman. Itu solid di dalam perjalanan. Setiap mau ke gunung kita harus solid. Jangan kita harus tinggalkan. Misalkan ada 1 orang yang sakit, kita jangan tinggalkan. Tapi tetap itu teman-teman kita juga. Tujuan kita ke gunung itu naik selamat, pulang pun selamat. Kalau summit bonus. Intinya seperti kayak gitu bang. Terus di saat misalkan hal-hal yang tidak diinginkan dia di kegiatan alam terbuka ini, tetap solid sama teman. Tetap solid seperti yang contoh tadi gitu kan, ada yang meninggal 3 orang, 1 orang masih hidup. Itu sangat solid menurut saya. Luar biasa, dan pengalamannya juga mantap, luar biasa. Terus gini bang, satu lagi ya, kita mungkin mendirikan tenda di bawah pohon yang tinggi itu ya harus hati-hati juga, karena alam itu susah diprediksi sebenarnya. Nggak bisa dibaca oh ini mau hujan apa enggak, itu
ada pembelajarannya lah, tahapan-tahapan seperti kayak gitu. Gitu Bang. Jadi berhati-hati, tetap jaga kondisi, jangan memaksakan di saat cuaca buruk. Oke, benar, ini udah cukup ya nih, Kang Surya udah memberikan juga ujangannya buat kita semua. Dan ingat ya, namanya pendakian itu bener kata Kang Surya, muncak itu adalah bonus. Yang terpenting adalah lu berangkat selamat bareng-bareng dan pulang selamat bareng-bareng. Jangan pernah dipaksain karena masing-masing fisik setiap orang akan beda. Jangan sampai orang yang fisik nggak kuat ini dipaksa untuk ngikutin fisik yang kuat. Ya, itu akhirnya akan berakhir fatal. Nah, gitu brother ceritanya. Wow, gue udah kedinginan di kaki Gunung Ciremai nih. Kita udahin dulu Kang Surya ya. Oke, siap. Mantap. Buat lu semua yang main cerita kayak Kang Surya, lu bisa hubungin WhatsApp kita yang tertera di sini. Lu bisa WhatsApp voice note aja cerita gimana, nanti kita hubungin balik. Dan buat lu semua yang pengen di saat datang ke Gunung Ciremai pengen didampingi oleh Kang Surya, nanti nomornya akan gua kasih di sini atau gua kasih di deskripsi. Pada dasarnya kita semua pendaki di alam adalah nggak ada apa-apanya bro, kecil. Jadi nggak usah sombong, nggak usah gimana-gimana. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Kang Surya tadi. Untuk itu, gua kayaknya tutup dulu episode ini. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Kang Surya, makasih banyak nih udah diundang ke sini, udah bisa dikasih kisah-kisahnya. Jangan sungkan Bang main ke Kuningan Bang. Mantap. Ramai. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.